ミリタリーチャンネル歌って殺せる戦場アイドルレポーターの Berlanjut dari sebelumnya, kini di markas pasukan perbaikan ke-37 milik Kerajaan Berdaulat sedang diliput oleh channel CS Military, dipandu idol reporter medan perang Aika yang mengenakan pakaian kurang bahan, melaporkan langsung dari lokasi dengan tayangan bertema wanita memiliki dampak yang penting terhadap kemiliteran. Aika akan mewawancarai lebih dekat komandan militer wanita dan elit yang sedang berada di medan pertempuran. Mereka melakukan syuting di saat operasi malam akan dilakukan, tapi dengan batasan, liputan hanya boleh dilakukan di area tertentu dalam markas. Mereka tidak diizinkan menyiarkan serangan pasukan secara langsung. Terlebih ini memang merupakan perintah atasan. Sejak dulu kekuatan media sangat berpengaruh pada masyarakat. Kalau mereka mempromosikan kelebihan pasukan kerajaan, maka akan banyak prajurit baru yang mau mendaftar masuk, dan orang-orang yang takut negaranya tidak terlindungi juga ikut berkurang. Jadi meskipun acaranya dipandu idol pemula, mereka tidak tahu sampai mana dampaknya nanti. 2 jam dari sekarang, Flora akan menghapus batas penggunaan kafein, meminta Hapia agar membangunkan semua orang di asrama dan memberikan mereka secangkir kopi hitam, karena operasi militer ini akan berjalan semalaman penuh. Yang menjadi musuh mereka kali ini adalah organisasi Fate, negara kecil berbasis keagamaan dari benua utara, dan Melinda akan menjadi kunci utama operasi malam ini, sedangkan Quenter yang seorang pelajar magang tidak dilibatkan pada operasi militer di medan perang. Melihat Quenter yang bersantai ria, Nenek Ayami berkata, mau di medan perang atau negara aman, kalau terkena tembakan tetap akan mati. Mengingatkan kalau mereka bagian dari militer, harus selalu sikap siap siaga, dan menyuruh Quenter untuk mengisi barang-barang yang sudah habis. Ketika Quenter sedang di perjalanan mengirim barang-barangnya, dia dihampiri seseorang tak dikenal yang mengenakan seragam serba hitam. Wanita ini bertanya, selain elit BB Magnum dan petugas perawatan resmi, prajurit lain seharusnya bersiaga di asrama. Quenter beralasan jika dia disuruh membawa semua barang ini ke ruang perbaikan, sambil menodongkan pistol, bertanya keanggotaan dan pangkat Quenter. Dengan panik, Quenter berkata dirinya merupakan seorang pelajar dalam pasukan perbaikan berpangkat teknisi, memberitahu bagaimana dia bisa berada di situasi ini. Menyadari Quenter seorang pelajar, sebelum pergi wanita ini menjelaskan tugasnya adalah pengawasan anggota resmi kemiliteran, jadi pelajar seperti Quenter tidak dalam pengawasannya. Di ruang rapat, Hapia mendengar Quenter bertemu wanita berseragam hitam. Dia seorang pengawas di medan perang, memiliki tugas mengawasi kinerja para prajurit resmi seperti Hapia, memastikan apakah ada prajurit yang melakukan kejahatan perang, dan pemeriksaan rutin di setiap markas aktif. Dengan perasaan gugup, Flora masuk ke ruang rapat, karena briefing kali ini direkam kamera dari CSTV. Misi mereka adalah pergi ke pesisir timur semenanjung Kamchatka yang di bawah kendali organisasi Fate, menyerang pasukan militer mereka di tambang batu bara. Berdasarkan info dari Intel, tambang ini digunakan untuk menambang reaktor JP level, yang mana itu adalah bahan bakar objek. Dengan menghancurkannya, kerajaan bisa sedikit mengungguli militer organisasi Fate. Tapi mereka punya objek generasi kedua dengan sebutan Wing Balancer. Terakhir terlihat sekitar 3 bulan lalu di Samudra Pasifik. Meski senjata utamanya tidak memiliki kekuatan sekuat coil gun biasa, tapi senjata ini lebih presisi mengenai targetnya. Objek generasi kedua musuh menggunakan penggerak jet udara ditambah full amfibi, jadi bisa bergerak di daratan dan permukaan air. Musuh dengan objek spesifikasi terbaru sepertinya bukan lawan yang sepadan jika di hadapan objek BB Magnum. Medan pertempuran pada pesisir timur semenanjung Kamchatka memiliki daerah yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Beberapa alami terbentuk berkat gempa bumi laut belerang. Sisanya sengaja dibuat militer organisasi Fate menjadi tempat yang sangat cocok bagi objek amfibi, sedangkan objek BB Magnum harus mengganti ke pelampung jika ingin bertempur di permukaan air. Karena itulah Flora mengumpulkan mereka semua di sini untuk melakukan sesuatu terhadap objek lawan. Radar yang digunakan musuh meningkatkan akurasi tembakan Wing Balancer akan mereka retas dengan mengupload program sabotase, memperbanyak target musuh. Meski cuma 1 atau 2 menit saja, sudah sangat membantu perlawanan Melinda. Pasukan yang dikirim akan mensabotase radar menggunakan UAV atau pesawat tanpa awak. Di sekitar radar ada banyak UAV musuh. Charles sebagai teknisi pemrograman bertugas
bertugas menginfeksi satu UAV lalu menyebarkan virus itu ke UAV lainnya sampai kemudian mengendalikan tempat di sekitaran radar sepenuhnya. Skema penyerangan pada tambang batubara, pasukan A pergi ke poin 1 dekat pantai untuk mengupload program sabotasenya. Pasukan B pergi ke poin 2 menggali tanah di sekitar radar dan mensabotase kabel program musuh. Lalu Baby Magnum bisa bergerak ke poin 3 menyerang objek lawan ketika tembakan musuh tidak akurat. Setelah pasukan menyelesaikan misi, mereka akan mengirim pesan untuk orang-orang di tambang agar menyerah. Sesudah para pekerja tambang dievakuasi, pasukan kerajaan akan menggunakan objek menghancurkan tambang itu. Sekarang, operasi pemboman malam hari di semenanjung Kamchatka telah dimulai. カムチャッカ半島夜間奇襲電撃戦を開始する。諸君の幸運を祈る。 Pasukan A dan B sudah dikirim ke medan perang. Apia merasa ada yang kurang, sebab dirinya berada di garis depan bersama tim B beranggotakan Cookman, Westy, dan Myongli. Sedangkan Quenter tergabung dalam tim A bersiaga di belakang. Sepertinya ini dilakukan agar Quenter dapat ikut di operasi militer malam ini. Sebagai pengawas, wanita berseragam hitam beranggapan jika seorang pelajar berstatus warga sipil tidak boleh dikirim ke garis depan peperangan. Sebab itulah Quenter dan yang lain sedang menuju poin 1 untuk menginfeksi UAV musuh. Di tempat Quenter, dia sedang ngobrol santai dengan rekan sesama pelajar bernama Natsley yang mudah diajak berbicara. Berbeda dengannya, Charles tidak menanggapi perbincangan mereka. Meski Charles orang yang dingin, dia tetap fokus melakukan tugasnya. Begitu pula dengan mbak pengawas yang bernama Charlotte terus mengawasi keadaan di sekitaran mereka. Tapi menurut Quenter, bisa fokus menjalankan pekerjaan juga melupakan hal yang penting. Sama seperti mendapatkan ilmu sebanyak mungkin di dalam kemiliteran dengan waktu belajar mereka yang terbatas ini. Natsley santai menanggapi Quenter agar jangan terburu-buru menggapai mimpinya. Yang terpenting itu selalu bahagia. Kalau merenung terus, justru akan menimbulkan stres. Saat kecil, tetangga Quenter adalah keluarga bangsawan terkemuka dengan rumah yang besar. Kehidupan mereka terlihat aman dan sempurna. Tapi suatu ketika keluarga itu pun jatuh sebab banyak yang tidak suka dengan mereka. Bahkan pelayan mereka sendiri sampai mencari keluarga bangsawan yang telah kabur. Keluarga bangsawan ini memiliki putri egois dan sangat manja. Kalau ayah Quenter tidak memberikan tempat perlindungan untuknya, mungkin hal buruk dapat terjadi pada gadis bangsawan itu. Satu hal kecil saja bisa menjatuhkan keluarga bangsawan terkemuka. Sampai sekarang, kejadian itu masih teringat jelas di benak Quenter. Dalam sekejap mata, bangsawan yang biasanya tinggal di tempat mewah harus berlindung di gudang keju orang biasa dengan gemetar ketakutan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain melanjutkan hidupnya. Natsley terlihat tidak begitu peduli dengan cerita Quenter dan lanjut melakukan pekerjaannya. Charlotte yang mendengar cerita Quenter menganggap ayah Quenter merupakan sosok dengan hati yang benar-benar kuat. Quenter merendah jika ayahnya hanya pegawai kantoran biasa, sering meminta maaf pada perusahaan karena tak jarang melibatkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Kalaupun dia dikeluarkan, tidak memberikan dampak pada perusahaan. Mungkin seperti itulah nasib kalau tidak memiliki derajat yang tinggi. Meski begitu, bagi Charlotte, ayah Quenter masih mau membantu keluarga bangsawan yang tengah jatuh. Charlotte rasa dia adalah ayah yang sangat hebat. Jika suatu saat dia kehilangan pekerjaan, Charlotte akan membantu mendapat pekerjaan yang sesuai dengannya. Quenter berterima kasih atas tawaran Charlotte. Setelah jatuhnya keluarga bangsawan, mereka memulai hidup baru dengan mengganti nama keluarga mereka. Putri egois dan manja itu sekarang sudah menjadi idol di suatu tempat. Di dalam markas, tepatnya di ruang komando, Aika sedang meliput kegiatan militer kerajaan berdaulat. Ini bisa terjadi karena para atasan sudah menyetujuinya. Tapi rekaman dihentikan saat operasi sedang berlangsung dan akan memeriksa semua rekaman sebelum dapat disiarkan. Flora juga meminta bantuan kehadiran objek generasi kedua bernama Indigo Plasma dari pasukan perawatan ke-24 cuma sebagai umpan agar Wing Balancer menjadi siaga padanya. Selama itu Baby Magnum akan menjalankan operasi menuju poin 3 untuk melancarkan serangan kejutan. Perjalanan tim B harus terhalang oleh jurang yang sangat curam. Untuk menghindari kamera pengawas, sebagai ketua tim, Cookman memutuskan menggunakan jalur sesuai rencana. Jadi pasukan akan turun dari sini, menyeberangi laut, dan memanjat lagi. Tim A selesai memasang peralatan, tinggal mencari target UAV-nya saja. Natsley meminta Quenter melakukannya, ditemani Charlotte yang khawatir pergerakan Quenter akan memancing musuh menyadari keberadaan mereka.
Semua tim sudah berada dalam posisi. Baby Magnum juga sudah selesai melakukan penambahan pelampung, siap berangkat bergerak menuju poin 3 sesuai rencana. Nutsley mencoba berbicara dan bertanya pada Charles bagaimana perkembangan programnya, tapi semua perkataan Nutsley dihiraukan oleh Charles. Dengan perlahan, Nutsley mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya. Sedangkan Quenter yang masih mengawasi ditemani Charlotte akhirnya menemukan UAV target, melaporkan pada Charles target berada 2.900 meter dari udara ke barat laut, bergerak 150 km per jam ke arah jurang, namun jelas tidak akan ada balasan. 通信はつながっている。確認してみよう。シャルロット。どうして。Para wartawan tanpa henti bertanya perihal kegiatan di operasi militer ini, dan Flora harus menerangkan semua pertanyaan yang ia terima. Di belakang, Aika mengeluh karena tidak ada ruang tunggu atau ruang make up. Lamanya perang belum dimulai, Aika jadi ingin cemilan atau minuman. Dengan senang hati tentara di sana memberikannya. Aika semakin gedumel, ditambah dirinya belum menemukan Quenter yang ingin dia jahili. Kembali ke medan perang, ternyata mereka selamat dari kematian karena tembakan mengenai ransel yang berisi alat komunikasi. Quenter juga memberitahu gugurnya Charles dan pengkhianat Nutsley yang menembak mereka dari belakang. Sebelum Nutsley pergi, dia sudah menghancurkan alat sabotase UAV. Jadi operasi tidak bisa dilanjutkan. Mereka juga tidak bisa menghubungi markas atau tim lain dengan alat komunikasi yang tertembak. Terlebih UAV musuh pasti sudah mendengar suara tembakan barusan dan sedang menuju ke tempat mereka. Sementara ini mereka akan berfokus kembali ke markas melaporkan pengkhianatan Nutsley menggunakan rute pertambangan agar UAV tidak mendeteksi pergerakan mereka. Bersamaan dengan tim B yang malah bertemu objek lawan. Padahal seharusnya musuh akan terpaku pada kehadiran Indigo Plasma. Mereka pun mengira kalau tim lain sudah gagal melakukan tugasnya. Cookman menjadi panik berhadapan dengan objek sedekat ini. Setelah ditenangkan Hapia, dia jadi mengingat para analis pernah bilang kalau Wing Balancer mungkin punya semacam bangun jembatan di dalamnya untuk penyeberangan. Karena Wing Balancer mengincar objek Baby Magnum, dia pasti akan melewati jurang ini memakai bangun jembatannya. Jika mereka merusak jembatan saat dilintasi objek musuh, itu bisa membuat objek jatuh ke jurang. Dengan menggunakan dua roket pintar, satu di atas disetting oleh Cookman dan Wesley, satu di bawah disetting oleh Hapia dan Myongli, bersiap-siap menembak untuk merusak keseimbangan jembatan. Wing Balancer mulai melakukan pergerakan, hendak melintasi jurang, tapi ternyata objek musuh tidak bergerak sesuai dugaan mereka. Wing Balancer terbang, melompati jurang. Mereka yang berada di sekitar objek menjadi terkena efek yang ditimbulkan Wing Balancer, membuat Myongli dan Hapia terpental menghantam bebatuan. Mereka yang berada di atas juga tak luput dari efek pendaratan Wing Balancer. Cookman dan Wesley terhempas dengan sangat kuat seketika membuat mereka terjatuh ke dalam jurang. Wing Balancer terus bergerak menuju tempat Baby Magnum, meninggalkan Hapia dan Myongli. Terlihat jelas jika Myongli shock berat setelah kehilangan kedua temannya. Hapia juga tahu ini berat dilakukan, tapi sekarang tidak ada waktu untuk bersedih. Mereka harus terus bergerak daripada berhadapan dengan objek itu lagi. Markas Flora mendapat pesan dari divisi satelit mendeteksi adanya energi objek di semenanjung Kamchatka. Flora meminta Melinda agar berhati-hati melawan objek musuh, tetap waspada dan bergerak sesuai rencana dengan langsung menembak tepat setelah melihat kehadiran objek Wing Balancer. Hapia dan Myongli yang sudah berada di dalam tambang militer organisasi Fate merasa heran karena di sini tidak ada orang berjaga atau kamera pengawas. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka menemukan rumah yang di dalamnya berisi banyak tulisan menggunakan bahasa kerajaan berdaulat. Hapia beranggapan tempat ini digunakan untuk melatih mata-mata. Tapi Myongli menemukan dokumen lengkap pembuatan sumur di kerajaan berdaulat yang dibuat dari uang hasil donasi orang-orang di sini. Jadi kemungkinan tempat ini bukan tambang militer, melainkan tempat bagi orang-orang yang anti peperangan. Itu berarti mereka telah salah menerima informasi dan mencurigai adanya pengkhianat di dalam kerajaan berdaulat. Berada di tambang yang sama, Charlotte dan Quenter terus menyusuri terowongan. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang gadis membawa kotak P3K. Quenter terpaksa dibanting Charlotte karena menghalanginya saat akan menembak gadis itu. Quenter beralasan jika gadis tadi bukanlah anggota militer. Dengan melihatnya berlari tergesa-gesa membawa kotak P3K, kemungkinan dia adalah penduduk di sini. Kalau Charlotte menembaknya, pasukan kerajaan akan dianggap telah melakukan kejahatan perang. Mendengar alasan Quenter, Charlotte meminjamkan senjata revolver miliknya, bukan untuk bertarung, melainkan untuk bundir jika ternyata gadis tadi adalah musuh.
Melanjutkan perjalanan, kejanggalan mulai mereka rasakan, di mana musuh malah akan berperang di dekat tambang negaranya. Padahal ada 3 objek yang terlibat dalam pertempuran. Ditambah kalau Nutsley mata-mata dari organisasi Fate, sedikit aneh jika dia membongkar identitasnya semudah ini, menggunakan mata-mata untuk menyelidiki tambang mereka sendiri. Quenter dan Charlotte menemukan alat transportasi hasil tambang. Di dalamnya masih tersisa biji berlian pada bongkahan batu. Mendadak seseorang menarik Quenter dan mendorongnya ke dinding. Hapia dengan nada marah, sembari menodongkan senjata bertanya apa yang sedang dilakukannya di tempat ini. Memberitahu kematian Cookman dan Wesley karena operasi tim A telah gagal. Charlotte menjelaskan kalau Charles juga sudah gugur. Itu dilakukan oleh Nutsley yang merupakan mata-mata organisasi Fate. Jadi hanya tersisa mereka berempat. Setelah melewati situasi tegang, Hapia menyarankan agar mereka segera membuat rencana baru dengan saling berbagi informasi yang mereka dapatkan. Di luar, Melinda telah mendeteksi kehadiran objek Wind Balancer, bergerak mendekat ke tempatnya. Setelah dikunci Baby Magnum, ketujuh senjata utama memuntahkan tembakan tepat ke arah objek musuh. Namun serangan itu bisa dengan mudah dihindari sembari menyerang balik. Tembakan demi tembakan dilancarkan Baby Magnum, tapi Wind Balancer benar-benar berada di atas angin. Tidak ada satupun serangan yang dapat mengenainya. Setelah berbagi informasi, diketahui ini bukanlah tambang militer. Tempat ini adalah tambang berlian. Jadi tujuan sebenarnya perang ini untuk memperebutkan sumber daya. Sebab saat ini hanya ada beberapa tambang berlian di dunia. Jadi tidak aneh semua negara saling memperebutkannya. Terlebih orang-orang di sini adalah warga organisasi Fate yang anti perang, menghasilkan uang demi berdonasi untuk orang miskin di kerajaan berdaulat. Kalau begini mereka akan terlihat seperti orang jahatnya. Sedangkan Wind Balancer terlihat seperti pembela kebenaran karena mereka melindungi warga sipil yang cinta damai dari serangan pasukan militer kerajaan yang ingin mengambil alih tambang berlian. Hapia jadi ingin berhenti melakukan operasi militer ini, yang menurutnya para tentara dijadikan kaki tangan untuk melakukan kejahatan. Tapi Myeonli menyadari keanehan lain. Kalau musuh memang ingin tambang berlian ini tetap aman, kenapa mereka tidak menempatkan objek di sekitar tambang, bukan malah membiarkan pasukan kerajaan bertempur di sini? Padahal seharusnya organisasi Fate mengetahui pasukan kerajaan akan masuk melalui jalur Antartika. Alasan organisasi Fate melakukannya sebab kelangkaan penduduk yang tinggal di tambang ini. Mereka lebih memilih untuk berunding daripada harus berperang. Orang-orang seperti ini akan menjadi duri bagi organisasi Fate yang ingin berperang demi memperluas daerah teritori mereka. Organisasi Fate ingin penduduk di tambang terbantai terkena imbas pertarungan di antara objek dengan memancing kerajaan berdaulat menggunakan label tambang militer penghasil bahan bakar objek yang bisa mereka jadikan alasan sebagai bentuk pertahanan diri sembari menyalahkan kerajaan berdaulat atas pembantaian di pertambangan. Quenter langsung menyadari sesuatu, meminta mereka untuk segera berlari. Baby Magnum tidak bisa menang jika berhadapan langsung dengan Wind Balancer. Tetapi sampai sekarang, Wind Balancer tidak mengumumkan kemenangannya. Musuh sedang memancing Baby Magnum ke lokasi pertambangan. Kalau terus seperti ini, semua orang di pertambangan akan habis terbantai. Quenter menyarankan agar mereka tetap melanjutkan rencana operasinya, menuju ke poin 2 dan mengupload virus ke radar musuh. Melinda yang selalu diserang Windbreaker dari atas daratan, pada akhirnya terpancing secara paksa melepas pelampung agar bisa langsung menyerang tambang guna menutup kemenangan. Meski tidak terlihat hal yang mencurigakan dari musuh, tapi Polora mengingatkan Melinda untuk tetap waspada. Musuh sudah pasti memperkirakan mereka akan langsung menyerang tambang. Ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba muncul robot pengebor alat bantu pertambangan. Power Suit ini dikendalikan dari dalam oleh Nutsley. Menggunakan alat ini, dia menjengkram kepala Quenter. Hapia juga tidak bisa menembaknya karena Power Suit ini dilengkapi baja tebal, membuat peluru bisa memantul kemana saja. Nutsley akan segera mengakhiri riwayat Quenter. Tepat sebelum bisa melakukannya, muncul gadis yang pernah diselamatkan Quenter menghantam titik lemah robot, membuat Quenter lepas dari cengkraman. Nutsley menjadi semakin geram, lalu kembali menyerang mereka. Charlotte dan Quenter mengalihkan perhatian Nutsley, sementara Hapia dan Myeongli akan pergi mengevakuasi gadis tersebut. Sedangkan di luar, Melinda masih berurusan dengan objek musuh yang bisa menghindari setiap tembakannya. Tapi serangan Wind Balancer selalu mengenai Baby Magnum. Meski tidak memberi dampak besar pada tubuh utama objek, tetapi senjata utama Baby Magnum sudah mendapat kerusakan akibat serangannya. Ditambah mereka belum menerima balasan dari Indigo Plasma. Sudah 2 jam sejak 2 pasukan yang dikirim Flora tidak memberikan laporan dan tidak bisa dihubungi. Staf memberitahu ada sinyal panggilan dari wilayah musuh, bukan dari pasukan kerajaan maupun pasukan organisasi Fate. Quenter dan Charlotte terus
berlari. Diikuti Natsuki menggunakan Power Suit, dia yakin bisa menang melawan mereka berdua. Dengan fitur Power Suit pertambangan membuatnya bisa meluncur di atas rel. Menyadari Natsuki mengejar melalui rel, Quenter meledakkan jaran yang akan dilewatinya. Ternyata dengan ledakan seperti itu masih tidak bisa merusak Power Suit. Natsuki semakin dekat dengan Quenter dan Charlotte, melemparkan batu besar ke arahnya. Beruntung batu besar itu tidak langsung mengenai mereka, tapi serpihannya melukai kaki Charlotte yang melindungi Quenter. Dengan tertatih dia dibantu Quenter berdiri untuk segera pergi dari sana. Melewati terowongan kecil, mereka sampai di tempat pemilahan biji berlian. Tepat setelah mereka bersembunyi, Natsuki juga masuk ke tempat pemilahan, menghancurkan beberapa alat yang mungkin menjadi tempat persembunyian mereka. Bersamaan dengan Quenter pergi menjalankan rencananya, dan Charlotte dari jauh mengawasi pergerakan Natsuki. Menggunakan linggis, Quenter berusaha membuka sebuah berangkas, tapi suara yang dihasilkannya membuat Natsuki tahu keberadaan Quenter. Di waktu yang sempit ini, Quenter semaksimal mungkin melakukan rencananya, membuat bom yang dilapisi batu paling keras di dunia. 見つけた。今度のはただの爆弾じゃないぞ。世界で一番硬い鉱石だ。すっげえな。キラッキラ。ダイヤモンドまみれじゃん。よかったな。世界で一番豪華な死に化粧だ。 Setelah mengalahkan Natsuki, mereka kembali menyusuri terowongan dan akhirnya menemukan jalan keluar. Mereka dapat melihat ganasnya pertempuran antar objek, di mana Wind Balancer mengungguli pertarungan. Agar bisa menghubungi markas, Quenter akan menggunakan IR Jammer yang dikoneksikan ke antena objek Baby Magnum. Melinda menerima sinyalnya, menjadi sangat senang melihat Quenter baik-baik saja. Melinda juga menjelaskan situasi perang, di mana dia kesulitan membidik Wind Balancer yang terus melompat ke sana kemari. Ketika Quenter masih mengamati, objek musuh tiba-tiba mengarahkan tembakan pada bukit di belakangnya. Itu adalah perbuatan Hapia dan Myongli yang sudah mengupload program sabotase melalui kabel radar dipandu oleh gadis desa, membuat semua tembakan Wind Balancer tidak ada satupun mengenai Baby Magnum. Menyadari adanya kesalahan, objek musuh segera melompat menjauhi Baby Magnum sekaligus mendekati Quenter. Meski hanya sesaat, Quenter melihat lensa kamera di bantalan pendaratan objek Wind Balancer, yang itu menjadi kelemahan. Jika bantalan udara digunakan untuk menampung tekanan udara, maka untuk mengatasi permukaan yang tidak datar, mereka menggunakan sensor infrared, membuat bantalan udara membentuk sesuai dengan medan. Jadi Quenter hanya perlu mengecoh sensor infrared agar mendeteksi medan tidak rata, menghancurkan keseimbangan objek. Markas akhirnya dapat menghubungi pasukan 1 dan 2. Mereka diminta agar segera pergi dari sana, karena ternyata ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba kerajaan berdaulat dan organisasi Fate, membuat mereka bertempur habis-habisan. Mereka juga akan membantai semua orang di tambang. この戦場にいる他の機体といえば、まさか味方の。そうよ。この戦争を激化させたいのはウィングバランサーだけじゃない。やめろー。
Tak diduga Indigo Plasma menyerang, menghancurkan area pertambangan. Melihat pembantaian di depan matanya, Quenter berpikir yang diuntungkan dalam peperangan ini bukan cuma musuh saja. Dengan kata lain, Natsley bukan mata-mata musuh, melainkan mata-mata yang disuruh oleh kerajaan berdaulat. Tidak ada keadilan dalam peperangan. Flora mengabarkan bahwa Quenter tidak perlu merasa bersalah. Penduduk di tambang selamat. Di dekat tambang terdapat markas kapal selam. Orang-orang di sana telah pergi menggunakan kapal selamnya sebelum tambang diserang. Itu bisa terjadi karena salah satu penduduk bernegosiasi dengan Flora menggunakan radio milik mereka. Beruntung meski berada di pihak musuh, mereka mau mendengarkan semua perkataan Flora. Pagi telah tiba. Pasukan perbaikan sudah berdatangan ke tempat objek BB Magnum berada. Kabar di mana Indigo Plasma dari pasukan perbaikan ke-24 secara tiba-tiba mendeklarasikan dirinya telah sampai ke telinga semua pasukan. Dewan dan parlemen juga sedang berunding tentang hal ini. Tapi yang jelas, lawan mereka selanjutnya adalah fraksi di dalam kerajaan berdaulat itu sendiri. Mengingatkan Quenter pada Dewan Fred yang kabarnya sudah melarikan diri, juga kehilangan harta dan jabatannya. Baru saja bisa bersantai, Nenek Ayame meminta bantuan mereka yang sedang senggang karena pekerjaan mereka belum sepenuhnya selesai. Berkat kejadian ini, Charlotte jadi yakin Quenter tidak ada kaitannya dengan hal itu. Charlotte tidak bisa menjelaskan apa yang ia maksudkan. Hanya saja Charlotte rasa Quenter dan Hapia selalu bergerak untuk menyelamatkan teman di medan perang. Sebenarnya Charlotte adalah penggemar berat Quenter. Di bar dia sering mendengar kabar mereka berdua menghancurkan objek. Jadi selama ini Charlotte selalu memperhatikan Quenter. Mendengarnya Quenter tersipu malu. Lalu tak sengaja menjatuhkan kotak yang berisikan berlian. Membuat Charlotte marah. Tapi mau bagaimana lagi? Charlotte tidak punya hak untuk mengawasi pelajar seperti Quenter. Pada akhirnya Aika yang sudah selesai melakukan liputan harus pulang tanpa bisa melihat teman masa kecilnya Quenter. Charlotte sedang berada di markas, melaporkan bahwa Quenter aman. Dirinya tidak terlibat skenario list, jadi mereka harus mulai pencarian dari awal lagi. Atasan Charlotte yang di radio merasa senang, karena meski cuma pelajar, tapi setidaknya ada orang yang bisa mereka percayai, dan memberikan tugas baru pada Charlotte untuk fokus pada list terlebih dulu, sebab sudah ada kabar dari Fred yang tengah buron. いたしました。